Halo Studio Lovers, pemilik nama lengkap Dr. Hotman Paris Hutapea SHLLM Hum atau yang lebih akrab disapa Hotman Paris adalah seorang pengacara kondang tanah air yang namanya sudah tentu tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Berbicara soal Hotman adalah berbicara soal kemewahan. Keduanya seakan tidak bisa dipisahkan dan sangat layak untuk dibaca dalam satu tarikan nafas. Hotman dan kemewahan adalah satu kesatuan. Setuju nggak sih Studio Lovers? Hal ini karena prestasinya sebagai seorang pengacara yang andal dan sukses membuat pria kelahiran Sumatera Utara 20 Oktober 1959 ini dikenal oleh semua kalangan, baik masyarakat menengah, pejabat, sampai publik figur. Nah, bagaimana sih sumber kekayaan Hotman Paris? Penasaran kan? Yuk kita simak di video kita berikut ini. Tapi ini seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Studio Langit. Honor 1 kali kasus. Bila menelisik kawal karirnya nih, Hotman Paris pertama kali bekerja di firma hukum OCK Ligis. Kemudian berlanjut pada tahun 1982, ia pindah ke firma hukum Nasution Lubis Hadi Putranto. Dan di tahun 1987, Hotman juga pernah bekerja di salah satu firma hukum di Sydney Freehill Hollingdale & Page. Sampai akhirnya di tahun 1989, ia memutuskan untuk berdiri sendiri dengan mendirikan firma hukum miliknya yang diberi nama Hotman Paris Hutapea & Partners. Jadi jangan harap ya Studio Lovers dapat didampingi oleh Hotman Paris bila tidak mempunyai banyak uang. Bagaimana tidak? Untuk mengatasi satu kasus saja nih, bayarannya sangat fantastis. Wajar dengan kepopuleran dari sosok Hotman Paris mempunyai tarif minimal bernilai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Sebab ini adalah tarif minimal. Jadi tidak menutup kemungkinan bila tarif yang diterima oleh Hotman untuk satu kali kasus bisa lebih besar dari tarif tersebut. Bisa dibayangkan kan, jika dalam satu tahun ia menangani 2 kasus besar dan 5 kasus kecil, walaupun kasus kecil di mata Hotman bisa jadi adalah kasus yang sangat besar bagi pengacara lain. Maka ia bisa mendapatkan penghasilan nih setidaknya 300 miliar rupiah. Wow! Bisnis properti. Selain sebagai pengacara, Hotman juga mendapatkan penghasilan dari bisnis properti. Selama ini, ia memang dikenal sering memborong ruko, sampai-sampai nih ia dijuluki sebagai investor ruko kelas kakap. Nah, saat ini Hotman punya setidaknya 200 unit ruko di Jakarta. Ia mematok harga sewa yang tidak murah untuk ruko-ruko tersebut. Nah, bagi Studio Lovers yang tertarik menyewa ruko milik Hotman Paris, kalian harus menyiapkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk 1 tahun ya Studio Lovers. Nah, itu artinya dari pendapatan ruko miliknya, ia bisa mengantongi 40 miliar per tahun. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah sepertiga dari ruko yang berjumlah ratusan di wilayah Kelapa Gading adalah miliknya. Villa dan hotel. Selain menjadi pengacara, Hotman juga rupanya nih pengusaha sukses loh Studio Lovers. Ia memiliki 12 villa mewah yang tersebar di Bali. Nah, kebanyakan villa yang dimiliki oleh Hotman ini memiliki nilai hingga miliaran rupiah dengan biaya sewa puluhan juta. Salah satu villa yang dimilikinya adalah The Cliff Hotman Paris 6 Pandawa di Uluwatu, Bali. Ia juga memiliki beberapa hotel di berbagai daerah, salah satunya nih Hotel Serenauli di Laguboti, Toba, Samosir, Sumatera Utara. Ia bahkan menargetkan untuk bisa memiliki 50 hotel dan villa untuk masa mendatang. Di masa pandemi kemarin nih, Hotman Paris menyebut bahwa justru bisnis villanya meningkat drastis. Pasalnya nih, harga tanah jatuh dan keuntungan bisnis villa bisa menjadi sangat besar karena harga sewa yang cukup tinggi. Pembawa acara.
Sejak akhir 2017, Hotman Paris dipercaya sebagai pembawa acara di Hotman Paris Show yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Nah, dari acara yang mengudara seminggu sekali itu saja, Hotman dibayar ratusan juta untuk satu episode. Sayangnya nih Studio Lovers, Hotman enggan untuk mengungkapkan secara mendetail soal honor yang ia terima. Namun ia tidak membantah bahwa dirinya memang dibayar mahal untuk memandu acara Hotman Paris Show. Wajar jika Hotman Paris kerap mengoleksi barang mewah seperti jam tangan dengan berbagai merek ternama dengan nilai total hingga 30 miliar rupiah. Setelan jas seharga puluhan hingga ratusan juta, serta deretan mobil mewah seharga miliaran rupiah. Wah, penghasilannya dari mana-mana ya Studio Lovers. Pemilik saham Hollywings. Baru-baru ini juga Hotman Paris Hutapea bersama Nikita Mirzani menjadi investor dalam pembangunan Hollywings di Pulau Dewata, Bali. Hollywings adalah tempat hiburan malam yang cabangnya terletak di beberapa kota di Indonesia. Meskipun keduanya tidak menyebut detail berapakah nilai saham yang dibeli, namun baik Nikita dan Hotman memberikan kode bahwa uang yang diinvestasikan itu dalam jumlah yang sangat besar loh Studio Lovers. Nikita menyebut jika dia harus merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk membeli sejumlah saham Hollywings Group. Hotman Paris berpendapat, ke depan dia melihat prospek bisnis yang cukup baik dengan membeli saham Hollywings Group. Apalagi grup usaha itu memiliki sekitar 30 cabang yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Barang pribadi branded bernilai fantastis. Terdapat fakta mengejutkan yang tidak banyak terungkap nih Studio Lovers. Ternyata ketika Hotman Paris pergi, ia kerap membawa uang dengan nilai fantastis sampai puluhan miliar yang ada di kantongnya. Bahkan ia juga memperoleh julukan sebagai pengacara 30 miliar rupiah lantaran total jumlah dari aksesoris yang digunakan. Jadi sangat wajar bila banyak orang yang kelepek-kelepek dibuatnya. Hidup mewah benar-benar dirasakan oleh pengacara ternama yang satu ini. Ia juga tidak jarang membeli mobil mewah untuk dijadikan sebagai koleksi pribadinya. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai jenis mobil mewah yang menghiasi garasi rumahnya. Sebut saja nih Lamborghini, Cadillac, Hummer, Audi, sampai Ferrari dengan harga rata-rata per unitnya adalah 5 miliar rupiah. Soal kemewahannya ini, ia menanggapinya dengan santai. Ia mengaku sebagian besar kliennya adalah banker dan pengusaha dari luar negeri, sehingga dia harus selalu tampil elegan dan berkelas di depan para kliennya. Dengan segala sumber pendapatan yang wah ini, tidak heran ya Studio Lovers jika ia punya gaya hidup yang sangat mewah. Namun bisa saja hal ini menandakan bahwa secara paralel, Hotman Paris mengisi dua sisi kuadran yang ada. Dari sisi kuadran kanan, Hotman punya investasi di bidang properti. Namun karena tidak mau tinggal diam dan uang bekerja untuknya, beliau juga bekerja sebagai pengacara kenamaan dengan tarif yang bombastis. Masuk akal jika beliau tidak mau meninggalkan kuadran kiri sebab Studio Lovers, pendapatannya sekali membela klien di meja hijau bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Nah Studio Lovers, siapakah persona yang paling memukau di Instagram Indonesia hari ini? Jawabannya, ya Hotman Paris Hutapea dong dengan aspri-aspri cantiknya juga tentunya. Bahkan nih ada loh yang mengatakan, di atas langit masih ada Hotman Paris Hutapea. Wadidaw. Nah Studio Lovers, itulah tadi sederet fakta tentang sumber kekayaan Hotman Paris Hutapea. Nah gimana nih Studio Lovers? Kalian sudah cukup menghayati kekayaannya bukan? Oke deh, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video keren yang lainnya. Bye-bye!